Bagi Carolina Yunita Libulangi, tenun menjadi pintu kemana saja versinya. Dengan tenun, perempuan yang biasa disapa Nita ini dapat sampai di Korea Selatan dan Australia dan jadi inspirasi untuk membangun UMKM NCK. Walau corona sempat memukul laju bisnis ini, namun Nita tak pernah kapok untuk tetap mencintai warisan leluhur ini. Jadi saya di tahun 2017 mengambil keputusan yang cukup berat buat saya secara pribadi, berhenti dosen. Nah, akhirnya untuk mengisi waktu juga mengganti istilahnya ya, substitusi uang dosen itu saya harus melakukan sesuatu yang menghasilkan duit. Jadi waktu itu terbesit pikiran untuk membuat anting. Pertama sih anting manik-manik dengan muti-muti adat juga yang warna orange itu, muti-muti batu itu juga dibuat anting-antingnya. Tapi di sekitar pertengahan 2018 banyak permintaan buat dari tenun. Akhirnya belajar dari YouTube, dari Pinterest, buatlah aksesoris dari tenun. Awalnya membuat aksesoris itu hanya untuk mengganti gaji dosen yang hilang karena berhenti dosen. Tapi puji Tuhan, seiring berjalannya waktu, banyak peminat, hasilnya juga semakin bagus, kemudian mengalami diversifikasi produk, bukan hanya anting tapi kalung, gelang, bandana, dan lain-lain. Rp50.000 kayaknya. Hanya untuk beli tang dengan beli kawat, hanya itu saja. Jadi pertama buat anting, beli kawat, saya istilahnya kepang. Jadi anting itu saya jual dengan 25.000 satu pasang. Waktu itu dapat 3, jadi 75, balik modal. 75-nya saya beli manik-manik. Kemudian saya juga ada satu kalung, namanya kita orang Tete pasti ada itu kalung muti ya. Kalung muti yang sudah hancur, yang sudah putus, tinggal dia punya sisa-sisa, itu dengan kalung itu saya buat jadi anting-anting bulat. Saya jual lagi dengan harga 35 waktu itu. Jadi dari situ bermanik-manik, jadi saya punya model awal seperti itu. Saya tidak pinjaman terbesar untuk bisnis ini hanya tempat. Tapi yang lainnya bergerak berdasarkan uang yang ada di taman. Waktu awal itu kami masih skala kecil sekali. Waktu itu masih saya sendiri yang buat. Itu kita sebulan paling sedikit 1 juta minimal. Waktu itu juga tidak punya toko. Tokonya hanya di HP saja, Facebook, WhatsApp, dan naik. Nama UMKM saya NCK, itu singkatan dari Nitas Collection Kupang. Kalau Nitas Collection itu kan banyak, di mana-mana ada Nitas Collection. Jadi supaya unik namanya Nitas Collection Kupang. Tapi ternyata kalau Nitas Collection Kupang terlalu panjang. Kalau disingkat pun bunyinya NCK. Karena kurang enak, jadi kita pakai pelafalan bahasa Inggris ya, NCK bacanya NCK. Nah, kayak gitu. Jadi sejak tahun 2018 akhir itu kita tergabung di PLUT. Jadi ada kegiatan, kita dilibatkan, mulai kenal banyak teman dan sebagainya. Kemudian ikut jualan di Car Free Day. Jadi sebenarnya kalau jualan kita harus istilahnya bangun brand awareness, orang harus tahu bahwa kita punya produk. Jadi misalnya ikut banyak kegiatan itu juga sangat membantu. Kemudian ikut pameran juga. Jadi mungkin karena kita sudah sering istilahnya tampil dan juga ikut pameran di spot on oleh PLN, akhirnya jadi mitra binaan PLN. Dan puji Tuhan, kemurahan Tuhan, waktu itu tahun 2019 mereka butuh satu UMKM mewakili NTT membawa tenun mengikuti Festival Indonesia di Seoul, di Cheongdae Plaza kalau tidak salah. Kalau pronunciation-nya benar ya, Cheongdae Plaza. Nah itu. Yes. Jadi saya bawa aksesoris tenun dan juga beberapa kain tenun, dan juga ada titipan dari teman-teman UMKM lain berupa baju, outer, dan sebagainya. Nowadays, ikat weaving become very famous. People make it dress, and what happen is that when they cut the clothes, the leftovers are thrown away. Right. Right, and that's become a waste. And I want to do something with that. I make them into earrings, and then the necklaces as
puji Tuhan kalau selama di Korea Selatan yang laku kebanyakan hanya selendang dengan motif dari boti, yang model kayak gini, yang motif cicak. Tapi kalau kain selimut untuk mereka pakai sendiri, mereka kurang minat. Alasannya karena kainnya kasar. Mereka lebih suka yang lebih tipis dan lembut. Eco print di sana laku. Tapi kain tenun kita katanya berat, kasar. Ya, jadi itu alasan juga. Jadi kain tenun kita diminati itu waktu dia berubah jadi aksesoris, anting yang lebih banyak laku, kemudian selendang kecil untuk hiasan taplak meja atau hiasan dinding, itu yang lebih laku. Jadi waktu tahun 2019 kita tidak pernah berpikir bahwa tahun 2020 itu akan ada corona kan ya. Kita berpikir, wow, ini Tuhan sudah buka jalan secara luar biasa, bahkan bisa sampai ke Seoul, pasti ini prospeknya ke depannya bagus. Jadi akhirnya kita istilahnya all out sudah di tenun. Jadi mulai tas tenun, sepatu tenun, well you name it, semua yang berbau tenun waktu itu ada semuanya. Jadi awal 2020, sekitar bulan Maret, April, waktu corona sudah masuk ke Indonesia, memang masih ada beberapa yang pesan dari Jakarta. Tapi kalau dari Kupang sama sekali, karena memang kita ketakutan waktu itu. Hanya ada 1 orang kena, dan itu seolah-olah Kupang jadi kota mati, tidak ada yang berani keluar. Selama beberapa bulan, kalau tidak salah saya masih ingat sekitar bulan Juni-Juli baru orang berani keluar. Itu memang jujur, zero. Jadi akhirnya, sedangkan saya sudah mendapatkan pinjaman dari bank, sewa tempat di sini di Balai Kota, dengan asumsi bahwa kita akan naik. Jadi tempat ini awalnya memang diperuntukkan untuk tenun, tetapi karena melihat peluang yang ada waktu itu, tenun tidak bisa, akhirnya kita combine dengan thrift. Biaya operasional Bu harus jalan ya Bu ya, no matter what, mau corona, koronces, tetap uang operasional harus jalan ya, biaya sewa dan lain-lainnya harus tetap dibayarkan. Jadi di situ kita belajar bahwa harus kuat, harus bisa tahan banting, harus bisa lihat peluang dan hajar. Kalau saya melihat perkembangan, sebenarnya dia tetap ada peminatnya, tetap ada pembelinya. Apakah menurun? Buat MCK menurun. Tapi buat teman-teman yang lain yang memang fokus kepada aksesoris saja, saya rasa tidak. Atau buat teman-teman yang fokus tetap di tenun. Kan tenun itu tidak, produk turunan tenun kan tidak hanya aksesoris saja. Ada bentuk bucket hat yang sekarang lagi booming, ataupun tote bag. Nah, itu lagi booming-boomingnya. Jadi sebenarnya kalau buat teman-teman UMKM lain yang tetap fokus di tenun pun ini lagi booming. Tergantung kalian fokus di mana. Semua jenis pekerjaan, kalau mau hasilnya hasilnya besar sebagai pekerjaan utama, ya waktunya harus fokus di sana. Nah, saya pada saat ini sedang posisi terbagi antara mengajar, thrift, dan tenun. Maka tidak masuk akal kalau saya mengharapkan aksesoris memberikan hasil yang utama gitu, karena saya sendiri pun kasih dia waktu juga bukan yang utama. Tapi secara umum di NTT tenun tetap kok, walaupun tidak segencar sebesar di tahun 2018-2019. Apa yang membuat tetap bertahan? Jadi jujur, di tahun 2008 pertama kali saya injakan kaki di Australia, di Melbourne, itu karena tenun. Karena tenun saya pertama kali dapat tiket pesawat ke luar negeri. Pertama kali saya naik pesawat adalah tiket pesawat ke Jakarta. Jadi ada tes namanya AIEP, Australian Indonesian Youth Exchange Program. Nah, waktu tes itu ada pertanyaan tentang tenun. Nah, puji Tuhan saya ini memang dari dulu tuh suka tenun. Walaupun saya bukan penenun. Tapi kalau ditanya bagaimana cara membetik kapas sampai buat dia jadi benang, saya punya pengetahuannya. Saya tahu.
membedakan mana yang benang kapas, mana yang benang toko, mana pewarna alami, mana bukan. Kebetulan saya tahu. Nah, pengetahuan itu membuat saya bisa menjawab pertanyaan, dan akhirnya saya terpilih mewakili NTT untuk menjadi duta di tahun 2007-2008 di Australia, di Melbourne. Nah, lalu ketika saya berhenti dosen lagi di tahun 2017, buat aksesoris manik awalnya, keserempet nih, diminta buat aksesoris tenun, belajarlah aksesoris tenun, bisa kesel kan, bisa dapat tiket lagi ke luar negeri. Jadi untuk saat ini, apakah Kanita nih kayaknya lebih sudah kurang fokus di tenun, apakah akan tetap di tenun atau mau meninggalkan tenun? Kalau meninggalkan, tidak. Memang saat ini posisinya masih belum menemukan balance, masih belum menemukan sistem di mana saya bisa fokus kembali ke tenun. Itu saja, tapi tidak akan saya tinggalkan. NCK tenun tetap NCK tenun, dia tetap ada. Mungkin dia capek, dia istirahat sejenak, tapi dia pasti akan muncul lagi. Oke, mari kita go back. Waktu kita masih kecil, kain tenun itu kayak kita tidak anggap ya, kain tenun itu kain selimut, kain jendela, kain meja yang sudah robek-robek, kain lap. Betul kok tidak? Lalu waktu saya masih SD itu, saya ingat ada kain yang untuk pakai gendong adik, itu selimut satu panjang. Memang itu pakai gendong yang minta maaf tadi adik kencing apa semua di situ. Jadi dia tidak kondisi yang baik. Tapi saya terpesona waktu ada bule. Dulu di Kupang tuh bule jarang. Ada bule satu datang minta foto ini kain-kain yang kami pun kain di kain jendela yang sudah robek nih kan. Saya heran sekali. Bule ini pintar kah bodoh? Ini kain warna tidak jelas, motif tidak jelas, tapi mati-matian minta izin untuk foto. Jadi itu pertama kali istilahnya kayak buat saya bertanya-tanya, ada apa? Ini kain sampai bule, kain yang sudah parah pun orang masih mau ambil. Jadi itu pertama. Lalu kedua, waktu saya kuliah, saya ke Baun. Saya ke Baun, ke Amarasi, di Raja Koro punya rumah. Itu kalau tidak salah di tahun 2000-an, awal 2000-an, 2004 kah, 2006 kah, di mana satu Indonesia, satu Nusantara datang di situ untuk acara tenun. Dan ketika saya dengar itu, saya pergi. Saya bilang, tenun ini bukan hanya dari NTT saja kah? Oh betul ya, saya pergi. Maka pergilah saya nginap di teman punya rumah dan melihat bagaimana proses orang Sabuk, orang Flores, orang Rote, bahkan dari Bali, dari Jawa, cara mereka membuat memintal kapas jadi benang itu seperti apa? Oh beda. Cara membuat warna itu dari akar mana, dari kulit yang mana, daun apa, indigo itu dari mana. Itu saya senang sekali. Saya merasa belajar, tapi tidak ada, bukan mata kuliah wajib yang masuk ruang, tidak. Kamu belajar yang mana, silahkan bebas pilih. Jadi akhirnya lebih senang. Ketika saya belajar dengan senang, itu pengetahuan tetap tinggal. Nah, itu jadi jatuh cinta awalnya. Dan sisa, seperti yang saya bilang tadi, ada tes, kebetulan pertanyaan tentang tenun. Waktu itu tidak ada yang tahu. Dan dia bilang, Kak tahu dia proses tahapan dari kapas sampai kain tenun. Saya senyum, saya tahu. Ya, jadi demikian.